Dinamika Geologi dan Geopreneur, video book ke-27 dari Is Junaidi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Pada era ini, dunia memang fokus pada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Mindset generasi muda kebanyakan juga sudah berubah. Perubahan itu sudah dan akan terus terjadi. Sangat dinamis. Dinamika terjadi hampir di semua lini. Tidak hanya di bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, industri manufaktur, dan lain-lain, tapi juga di bidang energi dan pertambangan. Kuasakah kita menghindar? Bagi sebagian orang, perubahan itu bisa menjadi ancaman. Tapi bagi sebagian yang lain, justru merupakan peluang. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Entrepreneur yang biasanya bisa melihat perubahan itu menjadi peluang. Lalu, adakah perubahan ini berpengaruh pada arah profesi kebumian atau geologi? Inilah yang akan kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Minat studi di bidang geologi masih tinggi. Paling tidak 50%-nya berharap bisa berkarir di bidang migas. Padahal kita semua tahu kalau dunia migas, terutama di Indonesia, sudah sunset, sudah meredup di ujung senja. Hanya sekitar 10% saja yang bisa tertampung. Menarik membaca berita yang menyebutkan bahwa setiap tahun ada sekitar 1.000 sarjana geologi yang dihasilkan dari 33 perguruan tinggi di Indonesia. Itu belum termasuk sarjana-sarjana pertambangan dan perminyakan. Tak bisa dipungkiri, lapak perminyakan dan pertambangan yang dulu masuk dalam rancangan Dreamland untuk berlabuh, kondisinya saat ini lagi terdampar badai kelesuan. Harga minyak jatuh melorot dari $100 lebih per barrel pada waktu mereka memasukin gerbang perguruan tinggi menjadi hanya separuhnya sekarang. Mau tidak mau, ya kucuran dana banyak yang dipangkas. Kegiatan eksplorasi menjadi sangat terbatas. Pertambangan batubara pun ikut tersungkur karena murahnya harga minyak. Walaupun belakangan mulai menggeliat bangkit karena krisis gas yang melanda Eropa. Namun dalam KTT PBB soal perubahan iklim atau UN Climate Change Conference tahun 2021 kemarin, Indonesia bersama 22 negara lain sepakat untuk mengakhiri penggunaan energi batubara secara bertahap. Kondisi tambang-tambang mineral lain tak jauh beda. Akibat gerahnya hawa politik yang tak kunjung tuntas, menyebabkan lahirnya ketidakpastian aturan dan ketidaknyamanan berinvestasi. Padahal, kedepannya tambang mineral tanah jarang atau rare earth minerals sebagai bahan baterai sangat dibutuhkan seiring perubahan arah dari energi fosil ke energi listrik. Perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan industri akibat perkembangan teknologi itu semakin dipacu oleh hantaman gelombang pandemi. Kondisi ini sedikit banyak akan menimbulkan keresahan dan kebimbangan. Wajar sih, tapi sebetulnya untuk bidang geologi, lapak lain masih banyak yang terbuka dan menarik untuk dilirik. Mahasiswa geologi maupun sarjana yang baru mentas tidak perlu bimbang. Toh sebagai orang lapangan dan eksplorasionis, kita biasa digembleng inovatif untuk terus mengeksplor hal-hal baru serta siap menghadapi segala kemungkinan. Energi jelas masih seksi, selalu dibutuhkan.
walaupun arahnya cenderung ke energi non-fosil. Geothermal potensi Indonesia luar biasa, nomor 2 di dunia, namun baru di bawah 10% yang dimanfaatkan. Bendungan masih akan banyak dibangun baik untuk membangkitkan energi maupun untuk irigasi pertanian. Energi gelombang juga akan berkembang. Potensi energi bahari kita membuat negeri lain iri hati. Air, terutama air tanah, tentu saja akan tetap diperlukan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan pemukiman perkotaan. Bukan itu saja, air sangat diperlukan untuk menghasilkan pangan dan membangkitkan energi. Peran geohidrologi sangat penting. Pertanian, selama manusia masih bernafas, masih perlu makan, bukan? Pertanian yang memproduksi pangan sangat tergantung pada kondisi kesuburan tanah tempat tanaman tumbuh dan berkembang. Pengetahuan agrogeologi yang meneliti tentang mineralogi tanah dan jenis batuan dasar sebagai sumber nutrisi tanaman, perannya tidak bisa dipungkiri. Belum infrastruktur yang merupakan prioritas pemerintah untuk segera dituntaskan. Ribuan kilometer jalan dan jembatan sedang dan akan dibangun. Kondisi geologi wilayah perlu diketahui terutama untuk mitigasi bencana longsor. Jadi, tentu saja akan diperlukan ahli geologi teknik dalam pembangunan infrastruktur. Geoteknik, geologi tata lingkungan, geohidrologi, agrogeologi, dan geomarin patut untuk diselami. Di zaman digital seperti sekarang ini, membekali diri dengan teknologi informatika sangat penting bagi geologis muda. Data geologi yang belum digital masih banyak. Peluang di bidang digitalisasi data, geophysical and geological data management, dan computer application masih terbuka. Dalam SPA Digital Transformation Workshop yang lalu, yaitu pada bulan Juni tahun 2019 di Paris, ditenggarai bahwa banyak oil and gas operator mulai banting setir menjadi perusahaan software. Selain itu, dalam waktu dekat, sangat memungkinkan orang bisa mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas hanya bermodalkan data dan cukup dengan sedikit engineer saja, karena sudah ada AI atau Artificial Intelligence. Walaupun begitu, tetap diperlukan profesional yang bisa membaca dan paham tentang data eksplorasi migas. Siapa lagi? Tentunya para ahli geologi, bukan? Jangan lupa juga tahun 2017 dan 2018, pariwisata merupakan penyumbang devisa negara yang terbesar kedua, mengalahkan sektor migas yang menempati urutan ketiga. Geowisata merupakan peluang baru. Memang sih, barangkali semua itu diperlukan jiwa geopreneur untuk menggali peluang-peluang usaha baru yang berbau geologi dan merealisasikannya menjadi sesuatu yang nyata dan menguntungkan. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Juladi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe. Jakarta, November 2021.